Oke, kembali lagi kita dalam video pembelajaran hari ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai cermin datar. Kita belajar tentang cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Oke, kita belajar mengenai cermin. Cermin datar ya. Kalian pasti sudah tahu cermin datar lekat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama misalnya di ruang fitting baju, atau mungkin kalian juga pernah waktu SD membuat percobaan seperti ini, yaitu percobaan membuat periskop sederhana. Kalau periskop yang lebih canggih kita bisa melihatnya di kapal selam ya. Jadi periskop ini digunakan untuk mengamati bagian permukaan laut ya. Jadi dari kapal selam kita dapat mengamati permukaan laut atau di atas permukaan laut itu menggunakan periskop. Ya. Periskop itu dalamnya menggunakan cermin datar. Oke, pada cermin datar kita akan belajar mengenai pembentukan bayangannya terlebih dahulu ya. Jadi di layar sudah ada gambar mengenai pembentukan bayangan pada cermin datar. Bagian yang diarsir itu adalah bagian dalam cermin. Ya. Jadi ketika kita melihat suatu gambar, kemudian di situ ada cermin, kemudian ada bagian yang diarsir, ada bagian yang diarsir. Ini artinya adalah bagian belakang atau bagian dalam dari cermin. Ya. Jadi ini bagian yang diarsir, ini adalah bagian dalam dari cermin. Oke. Nah sekarang kita lihat pada cermin datar. Ketika benda biasanya dilambangkan dengan garis tanda panah ya. Panahnya ada ke atas. Benda itu akan memantulkan sinar ke segala arah. Jadi kita tinggal pilih sinar yang mudah saja untuk digambarkan ya. Ini contohnya sinarnya menuju ke bagian atas cermin, kemudian ini ada garis normal dipantulkan, ada sinar datang, sinar pantul, sama ya seperti yang sudah kita pelajari pada pemantulan cermin ya. Ada sinar datang, ada sinar pantul untuk sudut yang sama, maka kita bisa memperoleh pada akhirnya bayangan pada cermin datar. Kalau kita lihat di sini ternyata tingginya sama ya, atau besarnya sama. Itu kita sebut sebagai sama besar. Kemudian apalagi? Ternyata jarak bayangan atau di sini SI dengan jarak benda itu sama ya. Sama besar, sama jaraknya. Kemudian sifat yang lain adalah bayangan ini terletak di dalam cermin. Sehingga kita sebut sebagai bayangannya itu bersifat maya. Di dalam cermin berarti bersifat maya. Kemudian kita lihat di sini. Oke, di sini bentuknya atau bentuk bayangannya itu ternyata adalah terbalik. Tapi terbaliknya di sini adalah terbalik arah kanan kiri ya. Seperti itu. Jadi pembentukan bayangan pada cermin datar, bayangan yang dihasilkan adalah bersifat maya karena ada di dalam cermin, kemudian sama besar, sama jauhnya atau jaraknya terhadap cermin, dan terbalik kanan kiri. Oke. Ya, jadi seperti bayangan anak pada gambar ini, jadi misal ini tangan kanannya, kita melihat di cermin itu seolah-olah adalah sebagai tangan kirinya ya. Jadi tangan kanan si anak ini ketika di cermin ini seolah-olah sebagai tangan kiri. Jadi terbalik kanan kiri. Oke, berikutnya kita akan melihat ternyata ada pada dua cermin datar yang membentuk sudut tertentu itu akan menghasilkan bayangan yang tertentu juga. Nah, kita lihat video berikut ini.
Oke, kita stop pada video yang bagian ini ya. Jadi, berapakah bayangan yang terbentuk ketika cermin membentuk 90 derajat? Jadi, ini bendanya ya. Ini benda. Kemudian kita lihat di sini sudutnya ini siku-siku ya, 90 derajat. Berapa bayangan yang terbentuk? Kita lihat. 1, ya 1, 2, ya, ternyata ada 3 bayangan yang terbentuk ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus N plus 1 sama dengan 360 derajat per alfa. Mengapa 360 derajat? Karena lingkaran bagian dalam kita anggap sebagai lingkaran itu sudutnya yang 360 derajat. Nah, alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua cermin ya. Dan N ini adalah jumlah bayangan. Jumlah bayangan. Jadi apabila misalnya di sini sudut yang dibentuk atau alfanya itu membentuk 90 derajat, maka kita bisa menghitung ya. N1 sama dengan 360 derajat per alfa. Ya, N plus 1 sama dengan 360 derajat dibagi 90 derajat. N plus 1 sama dengan 4 ya. N itu sama dengan 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 3. Jadi N-nya ada sebanyak 3 bayangan. Oke, berikutnya nih pada gambar masih sama, kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. N plus 1 sama dengan 360 derajat per alfa. Nah, di gambar yang atas ini cermin datar membentuk sudut tertentu, ini bendanya. Bukan cermin, ini benda. Kemudian di sini ada jumlah bayangan. Kita lihat bayangannya ada 2. Ya, sedangkan yang di bagian bawah ini bendanya. Jumlah bayangan yang terbentuk ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bayangan. Lalu pertanyaannya, berapa sih sudut yang dibentuk oleh masing-masing cermin ini? Nah, kita akan coba hitung menggunakan rumus yang ini ya. N plus 1 sama dengan 360 derajat per alfa. N itu adalah jumlah bayangan ya. Ini jumlah bayangannya ada 2. Oke, kita langsung pakai N plus 1 sama dengan 360 derajat per alfa. 2 plus 1 sama dengan 360 derajat per alfa ya. 3 sama dengan 360 derajat per alfa. Maka alfa sama dengan 360 derajat per 3. 120 ya, 120 derajat. Berarti ini sudut yang dibentuk 120 derajat. Nah, untuk gambar yang kedua, N plus 1 sama dengan 360 derajat alfa. N-nya ada 4 nih. 4 plus 1 sama dengan 360 derajat per alfa. 5 sama dengan 360 derajat per alfa. Maka alfanya adalah 360 derajat dibagi 5. Adalah 72 derajat. Oke. Gambar berikutnya, ada seseorang berhadapan di sebuah cermin, kemudian membentuk satu bayangan. Ya. Lalu berapa sudut yang dibentuk? Nah, oke. N-nya 1, N1 sama dengan 360 derajat per alfa. 1, 360 derajat per alfa. 2, 360 derajat per alfa. Maka alfanya adalah 360 derajat dibagi 2. 180 derajat. Atau satu cermin ya. Ini sebuah cermin saja. Ya, sebuah cermin datar. Itu karena satu cermin, kita berhadapan di cermin itu berarti sudutnya itu adalah 180 derajat.
berikutnya. Pada materi ini sebagai pengayaan ya. Jadi, berapakah panjang minimum cermin datar agar bayangan utuh terlihat pada cermin datar? Jadi berapa sih yang kita perlukan supaya kita bisa melihat tinggi badan kita itu utuh ketika bercermin? Apakah cerminnya harus panjang sekali? Atau minimal berapa sih panjangnya ketika kita ingin memasang cermin di rumah supaya ketika bercermin seluruh tubuh kita itu bisa terlihat. Nah, ini kita bisa lihat dengan prinsip kesebangunan ya. Kesebangunan segitiga kita bisa buat seperti ini ya misalnya. Oke. Ini bagian bawah. Nah, misalnya tinggi orangnya ini kita sebut dengan H, kemudian tinggi cerminnya kita sebut sebagai X. Ya. Oke, dan ini adalah kita buat A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Maka pada segitiga itu akan berlaku prinsip ya. Jadi AB per CD itu sama dengan AE per AC. Di mana di sini AB itu kan sama dengan tinggi orang. H sama dengan CD. CD-nya di sini ya. CD itu adalah X atau tinggi cermin. Sedangkan AE ya karena AC itu kan sama dengan CE, maka ini kan 2 kali karena jaraknya sama. Ya, AE itu berarti kan 2 kali AC per AC. Nah, kita bisa coret sama dengan 2. Maka H sama dengan 2 kalikan X. Maka untuk mencari nilai X atau tinggi cermin berarti H per 2 atau setengah kali H sama dengan X. Di mana X itu adalah tadi panjang cermin. Jadi ternyata untuk memerlukan panjang minimum cermin supaya kita bisa melihat bayangan utuh itu adalah setengah dari tinggi benda. Jadi misal tinggi orang ini adalah 180 cm, berapa tinggi cermin atau panjang cermin minimum? Ya berarti setengah dari setengah kali 180 cm. Berarti adalah 90 cm. Ya. Itu tinggi cermin atau panjang cermin minimum supaya bisa melihat bayangan secara utuh ya dari atas ke bawah. Oke, ini nanti kalian bisa latihan soal, bisa kalian pause, kemudian bisa kalian coba sendiri latihan soalnya. Ada 2, bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke materi cermin cekung. Apa sih cermin cekung itu? Cermin cekung itu adalah cermin yang permukaannya cekung atau melengkung ke dalam. Nih, contohnya ada sendok sayur pun kalau kalian lihat ternyata bisa menjadi cermin cekung ya. Kemudian cermin pada meja rias, ini juga cermin cekung. Atau kaca atau cermin di bagian dalam senter ya. Itu ada cermin cekungnya. Atau di mobil, di lampu-lampu kendaraan itu menggunakan cermin cekung. Nah, karena cermin cekung itu dapat memantulkan sinar, kita akan melihat pemantulannya seperti apa. Nah, ternyata cermin cekung itu mempunyai sifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Oke, kita lihat video berikut ini. Ini adalah video tentang cermin. Cerminnya cekung ya, kemudian diberi sinar laser. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini ternyata sinarnya itu dikumpulkan ke suatu titik. Ya, jadi di suatu titik ini disebut dengan titik fokus atau fokal ya, titik fokus dari si cermin cekung tersebut. Ya. Nah, pada bagian gambar juga
ini gambarnya saya balik supaya apa? Supaya kalian tidak bingung. Kenapa? Untuk cermin yang bagian diarsir atau diberi warna itu berarti bagian dalam cermin. Ya, yang diberi warna atau yang diarsir itu berarti ini adalah bagian dalam cermin. Nah, karena cermin itu memantulkan sinar pada bagian permukaan dan bagian lain itu tidak bisa, maka pasti sinar itu akan datang di bagian yang tidak diarsir ya. Jadi untuk membedakan posisi cerminnya. Nah, kita lihat di sini berkas sinar pada cermin cekung itu adalah berkumpul di suatu titik. Nah, titik ini kita sebut sebagai titik fokus. Nah, ketika kita menggambar pemantulan sinar pada cermin cekung, kita perlu memperhatikan yang disebut dengan aberasi sferis, yaitu kesalahan akibat kelempungen cermin yang menyebabkan sinar pantul tidak lagi jatuh di titik fokus. Makin jauh dari sumbu utama, sinar pantul tidak jatuh lagi di titik fokus. Adanya aberasi sferis, maka 3 aturan dalam sinar istimewa hanya berlaku pada sinar-sinar paraksial, yaitu sinar yang terdekat dengan sumbu utama. Jadi, sumbu utama itu yang mana sih? Sumbu utama itu ini ya, garis yang di tengah ini namanya sumbu utama. Nah, aberasi sferis itu terjadi pada sinar-sinar berkas-berkas cahaya yang mulai jauh dari sumbu utama. Seperti kalau kita lihat, buah sinar terluar ini ternyata menghasilkan lokasi pemantulan yang tidak fokus. Ya. Jadi, itu menimbulkan suatu kesalahan yang disebut sebagai aberasi sferis. Ya, jadi kalau kita menggambar itu sebaiknya memang dekat dengan titik dekat dengan sumbu utama. Ya. Berikutnya adalah pembagian ruang pada cermin cekung. Jadi sebelum kita menggambar cermin cekung, kita perlu memperhatikan beberapa lambang-lambang yang digunakan. Ya. Pertama, ketika kita mau menggambar, kita harus membuat dulu yang disebut dengan sumbu utama atau suatu garis horizontal. Ya. Setelah itu kita baru membuat cermin cekung, cermin yang melengkung. Caranya kita bisa menggunakan jangka, kemudian kita ukur berapa sih radiusnya, nah baru kita buat sebuah lengkungan tepat dari tengah-tengah sumbu utama ini. Kita buat lengkungan. Ya, karena itu O itu disebut sebagai pusat kelengkungan cermin dan titik R itu sebagai jari-jari kelengkungan cermin. Nah, fokus itu nilainya adalah setengah dari R atau setengah dari jari-jari kelengkungan cermin. Nah, lambang fokus itu selalu pakai huruf F, tapi untuk jari-jari kelengkungan cermin ada yang menuliskan sebagai R, ada juga yang menuliskan sebagai huruf M ataupun P, jadi tidak masalah ya. Selama itu 2 kali dari jarak fokus, itu sebenarnya adalah jari-jari kelengkungan cermin. Nah, bagian yang diarsir itu adalah bagian dalam cermin, sedangkan bagian luar, nah ini yang melengkung karena ini cermin cekung, yang mencekung ini adalah bagian dunia nyatanya atau tempat bendanya secara nyata. Ya. Nah, kemudian ruang-ruangan pada cermin cekung kita bagi. Ruang 1 itu di antara fokus dengan pusat kelengkungan cermin. Ruang 2 itu adalah ruang di antara radius jari-jari dengan fokus. Dan ruang 3 itu adalah ruangan yang di luar dari jari-jari kelengkungan cermin. Sedangkan ruang keempat itu ada di bagian dalam cermin. Oke. Berikutnya, sinar istimewa pada cermin cekung. Kenapa sih kita perlu mengetahui gambar jalannya sinar istimewa pada cermin cekung? Karena ini akan sangat membantu ketika kita membuat diagram pembentukan bayangan pada cermin cekung. Oke, sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar istimewa yang pertama dan kedua itu kebalikan ya. Oke. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik itu juga. Jadi ini berlaku untuk benda yang letaknya jauh di belakang radius ya. Kalau kita lihat ini
Jadi ini hanya untuk benda yang di belakang radius atau yang letaknya agak jauh dari fokus. Nah, untuk apa sih gunanya? Nanti kita bisa melihat seperti ini ya. Ini adalah diagram pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi kita lihat kita menggunakan dua sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, yang A ini adalah benda dilambangkan biasanya dengan tanda panah menghadap ke atas. Nah, kemudian kita gambarkan sinar istimewanya. Nah, kalau kita lihat dari diagram, ini adalah lebih sesuai untuk yang keterangan di A ya, sinar istimewa yang A. Kemudian yang kedua, garis ini menuju ke fokus. Ya. Oke, ini adalah sinar istimewa yang kedua. Kemudian nanti kita akan menemukan titik potong. Nah, titik perpotongan ini nanti akan menjadi tempat untuk letak bayangan ya, menjadi letak bayangan yang terbentuk. Nah, bayangan titiknya itu selalu merupakan ujung dari bayangan, sehingga karena ujungnya ada di bawah, maka otomatis panahnya kita arahkan ke bawah. Dan benda kita beri lambang apostrof atau aksen. Nah, itu adalah lambang dari bayangan. Jangan lupa bagian dalam cermin itu adalah bagian yang diarsir atau diberi warna yang berbeda. Nah, kemudian seperti apa sih percobaan atau bayangan yang terbentuk oleh cermin? Kenapa ada bayangan yang mungkin bersifat nyata, bersifat maya, nyata dapat ditangkap layar, maksudnya seperti apa? Nah, kita saksikan video berikut ini. The purpose of this lab is to calculate the focal point of a concave mirror. First, you'll need blank pieces of paper, a lighter, a candle, a concave mirror, and a meter stick. Now you will light the candle and place it anywhere on the meter stick. Next, take the blank piece of paper and place them at the end of the meter stick or 0 centimeters. Now you can take your concave mirror and place it on the left-hand side of the candle. Now, what you're going to want to do is move the mirror along the meter stick until you can find the focal point. Oke, jadi bayangan yang bersifat nyata atau dapat ditangkap dengan layar. Maksudnya apa? Kita lihat di sini ya, dari percobaan menggunakan cermin tadi. Kita lihat bahwa ternyata bayangan itu ada di kertas. Bayangannya ada di kertas, sedangkan ini adalah cermin yang digunakan. Jadi ternyata bayangannya itu tidak ada di cermin, tetapi di kertas atau di layar. Ya. Inilah yang disebut dengan bayangan yang bersifat nyata. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ini seperti ini ya. Jadi seperti ini sumbu apinya, sementara di sini kan bentuknya seperti ini. Ya, ini berarti bendanya, bayangannya adalah terbalik ya posisinya. Jadi bayangan yang bersifat nyata ditangkap oleh layar maksudnya seperti apa ya? Maksudnya seperti pada percobaan ini. Jadi bayangan itu tidak bisa kita lihat di dalam cermin, tapi kita membutuhkan layar untuk bisa menangkap bayangan dari benda tersebut. Nah, sifat bayangan pada cermin cekung itu bisa bervariasi, oleh karenanya saya mencoba untuk membuat suatu diagram yang lebih mudah untuk menentukan atau mengingat sifat bayangan yang terbentuk ya. Nah, benda itu bisa diletakkan di antara ruang 1, 2, 3, bahkan boleh diletakkan di fokus ataupun di R. Nah, kita akan mengamati sifat bayangan pada ruang 1. Benda yang diletakkan di ruang 1, ternyata bayangannya ada di bagian dalam cermin. Nah, di bagian dalam cermin, ini kita sebut sebagai bayangan maya. Dan bayangan maya itu selalu tegak. Nah, maka sifatnya otomatis maya dan tegak. Kemudian kita lihat ukurannya. Ternyata ukurannya diperbesar.
besar, sehingga ketika benda diletakkan di ruangan satu, sifat bayangan terbentuk adalah maya, redak, dan diperbesar. Berikutnya, benda yang diletakkan di ruang 2, ya. Ini bendanya di ruang 2. Nah, sifatnya seperti apa sih di ruang 2? Kita lihat. Harusnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Nyata artinya ini ada di luar cermin, tidak di dalam cermin. Ini bayangan yang bersifat nyata. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Ini terbalik dan ukurannya lebih besar. Sehingga sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Berikutnya, benda yang letaknya di ruang 3. Di ruang 3, apa yang terjadi di ruang 3? Nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya. Oke, kita lihat. Bayangannya ada di dunia nyata, tidak di dalam cermin. Kemudian kita lihat posisinya ini adalah terbalik. Dan kita perhatikan di sini ukurannya ternyata menjadi lebih kecil, sehingga kita boleh simpulkan sebagai diperkecil. Nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, berikutnya. Ketika benda itu diletakkan tepat di R. Di R. Atau sejauh 2F. Apa yang terjadi? Ternyata kita bisa langsung lihat di sini. Pasti sama terbalik. Kemudian nyata, karena tidak ada di dalam cermin, dan kalau kita lihat di sini ukurannya ternyata tetap sama besar. Jadi hanya terbalik saja. Nah, bagaimana dengan benda yang diletakkan di fokus? Ini tepat di fokus, ya. Tepat di fokus. Nah, kita lihat di sini tidak ada perpotongan, atau kita katakan bayangan tidak terbentuk, ya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui ini sampai kapan dia akan berpotongan, sampai seberapa jauh akan berpotongan. Sehingga kita langsung kepada kesimpulan bahwa bayangannya tidak terbentuk, karena otomatis akan sangat sulit sekali untuk diamati, ya. Nah, besaran pada cermin cekung itu adalah 1/10 plus 1/C sama dengan 1/F, ya. Boleh bebas yang mau 1/F sama dengan 1/C plus 1/So juga boleh, ya. Nah, kemudian M itu adalah untuk perbesaran bayangan. Jadi SO itu jarak benda, SI jarak bayangan, F fokus, R itu adalah jari-jari kelengkungan cermin, kemudian H itu adalah tinggi benda, HI tinggi bayangan, HO-nya adalah tinggi benda, M itu adalah perbesaran bayangan. Diberi tanda mutlak seperti ini supaya apa? Karena ada nanti tanda negatif itu yang menyatakan bahwa perbesarannya menyatakan bahwa sifat bayangannya itu adalah maya. Nah, kita langsung ke contoh soal, ya. Benda setinggi 2 cm diletakkan 6 cm di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan 10 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, kita langsung tulis di sini. Diketahui H adalah 2 cm. Kemudian diletakkan di depan cermin, berarti jarak benda 6 cm. Kemudian jari-jari kelengkungan atau R itu 10 cm. Maka di sini fokusnya adalah setengah dari R. Setengah dari R, setengah dari 10 cm, yaitu 5 cm. Nah, apa saja yang ditanya? Yang ditanyakan A adalah jarak bayangan, perbesaran, kemudian tinggi bayangan,
Yang D itu adalah sifat bayangan. Oke, kita jawab terlebih dahulu yang bagian A. Nah, kita pakai rumus per F sama dengan per So plus per Si. Ya. 1/5 sama dengan seper, So-nya adalah 6 plus seper Si. Nah, kita pindah ruas. 1/5 min 1/6 seper Si. Kita samakan penyebutnya 30 ya, berarti 6/30 dikurangi 5/30 sama dengan seper 6 kurangi 5 1, 1/30 sama dengan 1 Si. Berarti di sini 30 cm itu nilai dari SI-nya. Oke, kita hitung perbesarannya. M sama dengan Si per So. Si-nya adalah 30 cm. So-nya tadi 6 cm. Berarti ini adalah 5 kali. Oke, perbesarannya 5 kali. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi bayangan. Nah, M itu tadi kan bisa kita cari dari Hi per Ho. Maka di sini 5 sama dengan Hi per nilai dari Ho atau tinggi benda HU itu adalah 2 cm. Maka ini kita kalikan 5 kali 2 cm sama dengan Hi. Maka 10 cm sama dengan tinggi benda. Oh, sorry, tinggi bayangan. Maka yang D sifat bayangan. Oke, sudah jelas ya. Karena M-nya 5 kali, maka ini diperbesar. Tidak ada yang negatif, berarti ini nyata. Karena nyata dia pasti posisinya adalah terbalik. So, kita bisa cek ya tadi. Ada L, ada F, ini pusatnya. Fokusnya adalah 5 cm. Bendanya ada di 6 cm. Maka ada di ruang 2 ya. Bendanya ada di ruang 2. Itu sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, berikutnya. Masih sama soalnya, hanya perbedaannya adalah bendanya ini diletakkan 12 cm di depan cermin cekung. Oke, berarti kita harus diketahui ya, seperti yang tadi. Oke, tinggi benda HU 2 cm, kemudian SU-nya 12 cm, radiusnya 10 cm, maka otomatis ya fokusnya adalah 5 cm. Yang ditanya jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan di sifat bayangan. Oke, kita jawab di sini. Oke, yang A, seper F sama dengan seper So plus seper Si ya. 1/5 sama dengan 1/12 plus seper Si ya. 1/5 kurangi 1/12 sama dengan seper Si. Kita samakan penyebutnya 12. Yang 5 itu yang mungkin kan adalah 60, berarti di sini 60 per 5 12 dikurangi 5 per 60 sama 7/60 cm per Si. Maka 60/7 cm sama dengan Si-nya, yaitu adalah jarak bendanya. Oke, yang B kita hitung besarannya sama dengan Si per So. Si-nya adalah 60/7 cm. SO-nya adalah 12 cm. Sehingga kita bisa hitung di sini 60/7 dikalikan dengan 1/12.
sini kita coret, di sini adalah 5 per 7 kali, ini adalah perbesarannya. Atau di sini kita bisa simpulkan bahwa M-nya kurang dari 1, ini artinya bendanya berarti di per kecil, ya. Oke, kita cari tinggi bendanya yang C, atau tinggi bayangannya, ya, sama dengan Hi per Ho. M-nya adalah 5 per 7 dengan dikalikan dibagi dengan Ho-nya adalah 2 cm, ya. Maka 5 kali 2 per 7 cm sama dengan Hi-nya. Oke, jadi tinggi bendanya adalah 10 cm per 7 sama dengan Hi-nya. Oke, berarti kurang lebih Hi-nya adalah sekitar 1,2 cm, ya. 1,4 cm, ya. 1,3 sampai 1,4 cm. 1,4 cm, ya. Ini membuktikan bahwa bendanya itu adalah diperkecil. Ya, dan kita juga bisa cek, oke, dari yang tadi fokus, kemudian radius. Fokusnya 5 cm, radiusnya 10 cm. Bendanya ada di 12 cm. Berarti benda ada di ruang 3. Jika di ruang 3, maka sifat bayangannya adalah nyata, kemudian terbalik, dan diperkecil, ya, yang adalah sifat bayangannya. Oke, berikutnya benda setinggi 2 cm diletakkan 4 cm di depan cermin cekung yang memiliki jari kelengkungan 10 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, kita kerjakan. Kita tuliskan diketahui. Oke. HU 2 cm. Kemudian SU 4 cm. R 10 cm, maka fokusnya setengahnya, ya, 5 cm. Ditanya masih sama, A, SI, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, maka kita jawab di sini. A seper R sama dengan seper So plus seper Si. Seper 5 sama dengan seper 4 seper Si. Seper 5 seper 4 seper Si. Ya, kita samakan penyebutnya, berarti 4 per 20 dan 5 per 20. Oke, berarti min seper 20 sama dengan seper Si. Min 20 cm sama dengan seper Si. Nah, apa artinya minus? Ini berarti artinya bendanya itu ada bayangannya bersifat ya. Maka B, M adalah Si per So, ya, beri tanda mutlak. Si-nya adalah min 20 cm, So-nya adalah 4 cm, ya. Perbesarannya adalah 5 kali. Oke, perbesaran itu digunakan untuk menghitung tinggi benda dan tinggi bayangan, maka M-nya adalah 5 sama dengan HI per 2 cm. 5 kali 2 cm sama dengan tinggi bayangan. 10 cm sama dengan tinggi bayangan. Oke.
kita bisa lihat berarti bayangannya adalah diperbesar. Sudah maya, diperbesar. Maya pasti selalu tegak ya, maya tegak diperbesar. Kalau kita cek menggunakan diagram ini pusat kelengkungan, ini F, ini F, F-nya 5 cm. Nah, bendanya diletakkan di 4 cm. Makanya jelas di ruang 1. Nah, untuk sifat bayangan pada cermin cekung di ruang 1, sifat bayangannya itu adalah maya, ya, tegak, dan diperbesar. Nah, oke, ini adalah video tentang cermin datar dan juga cermin cekung. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, ini tentang cermin cembung ya. Apa itu cermin cembung? Jadi cermin cembung adalah cermin yang permukaannya cembung atau melengkung keluar. Nah, ini masih sama menggunakan panci aluminium, sendok sayur aluminium, bagian bawahnya itu serupa dengan cermin cembung ya. Kemudian cermin yang ada di persimpangan jalan itu cermin cembung, dan kita sering lihat ini di spion. Di spion itu merupakan cermin cembung. Nah, perlu kita lihat bagian cermin cembung itu cukup berbeda dengan cermin cekung. Kenapa? Karena bagian cerminnya itu adalah bagian yang melengkung. Ya, atau mencembung. Bagian yang diarsir itu adalah bagian belakang cermin, di mana itu menjadi letak dari fokus dan radius. Sehingga nanti fokusnya itu bernilai negatif, karena di sini di dalam cermin atau bersifat maya. Nah, kita lihat pemantulan sinar pada cermin cembung. Ya. Maaf, ini salah salah redaksi ya. Ini harusnya cermin cembung ya. Oke, ini kita lihat cermin cembung. Ya, kita lihat ternyata pemantulan sinarnya itu adalah divergen ya, menyebar ke segala arah. Jadi ketika nanti ada gambar, kamu tidak perlu bingung karena bagian yang diarsir itu adalah bagian dalam cermin. Ini berlaku untuk cermin cembung. Fokusnya dan radiusnya nanti bernilai negatif karena sekali lagi itu dilihat atau berada di bagian dalam cermin. Nah, sinar istimewa pada cermin cembung ada 3 juga ya. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang yang menuju ke pusat kelengkungan cermin itu dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Sehingga nanti ketika kita membuat pembentukan bayangannya, kita tinggal pilih bisa dengan cukup 2 sinar istimewa saja. Nah, pada contoh gambar ini yang dipilih adalah sinar istimewa yang pertama ya. Dan sinar istimewa yang ketiga. Jangan lupa ya, setiap kali perpotongan dari perpanjangan sinar, nah ini menunjukkan letak bayangan ya. Nah, cermin cembung ini sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, besaran pada cermin cembung itu sebenarnya menggunakan rumus yang sama, hanya
yang sama dengan cermin cekung, hanya nanti karena bayangan itu bersifat maya, fokus dan R-nya itu nanti bernilai negatif. Ya. Kita langsung ke contoh soal ya. Oke, sebuah benda setinggi 2 cm diletakkan 20 cm di depan sebuah cermin cembung. Nah, dengan jari-jari kelengkungan 10 cm. Tentukan fokus, jarak bayangan, kemudian perbesaran dan tinggi bayangan. Oke, kita langsung kerjakan. Kita ketahui HO-nya 2 cm, kemudian 20 cm, R-nya 10 cm, berarti otomatis ya fokusnya adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah A, fokus, B, SI, C, perbesaran, dan D, tinggi bayangan. Kenapa sifat bayangan tidak perlu ditanya? Karena sudah otomatis ya, jawabannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kita jawab untuk fokus. Fokusnya berarti min setengah dari radius ya. Ya, fokusnya adalah min 5 cm. Nah, dia bersifat maya. Jadi ini tadi kita beri keterangan min 5. Oke. SI-nya berarti per F dengan seperso seperti min 1/5 sama dengan 1/20 plus sepersi. Min 1/5 min 1/20 sama dengan sepersi. Di sini min 4/20 sama dengan min 1/20 sama dengan sepersi. Min 4, min 1, min 5/20 sama dengan sepersi. Ya, maka min 20/5 dengan 4 cm sama dengan SI. 4 di sini artinya maya dalam cermin. Oke, kita hitung perbesarannya M. Kita beri tanda mutlak si per so. C-nya adalah 4 cm, SO-nya 20 cm ya. Oke, 4/20. Ini berarti adalah 1/5 kali. Artinya apa ini 1/5 kali? Ya, berarti dia bisa diperkecil. Ya, karena kurang dari 1 kali ukuran semula. Oke, maka D M itu kan sama dengan Hi per Ho. Ya, M-nya adalah 1/5. Hi per nilai Ho-nya adalah 2 cm. Maka 1/5 kali 2 cm sama dengan 2/5 atau sama dengan 0,4 cm sama dengan ya 0,4 diperkecil ya. Kemudian maya berarti selalu diikuti dengan tegak, maya, tegak, dan diperkecil. Oke, sekian video hari ini. Silahkan nanti kalian boleh pause untuk latihan soal. Nah, bisa pause latihan soal ini, catat, kemudian bisa kalian coba kerjakan di rumah secara mandiri. Nah, semoga video pembelajarannya membantu bagi kalian untuk belajar selama PJJ. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.